Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. طيب أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات، وصلنا في موضوع موصوف وصفة. Kali ini kita sampai pada materi mausuf dan sifah. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, akan lebih banyak bentuknya berupa latihan-latihan. Kalian masih ingat bahwa mausuf artinya adalah kata benda yang disifati, dan sifah artinya sifat atau keterangan tambahan dari mausuf itu sendiri. Pada layar yang kalian saksikan berikut ada beberapa contoh mausuf dan sifah. Nah, kalian perhatikan anak-anakku semua, di 6 contoh mausuf dan sifah ini kalian bisa amati bahwa mausuf dan sifah itu ada yang menggunakan alif lam seperti ini. Ya, ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam seperti nomor 3, 4, ya, dan 6. Meskipun tidak ada alif lam, maka dua-duanya disebut mausuf dan sifat. Salah satu hal yang menarik dari mausuf dan sifat ini adalah mausuf itu selalu diikuti oleh sifat. Bila mana mausuf itu ada alif lamnya, maka sifah juga ada alif lamnya. Kalian bisa lihat pada contoh nomor 1, Al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar itu. Al-masjidunya ada alif lam di depan, dan sifahnya al-kabiru juga ikut-ikutan ada alif lamnya. Ya, kalian bisa saksikan dengan jelas bukan? Nah, kemudian kalian bisa amati pada baris kedua, di situ ada contoh kidrun thaqilun dan zubdatun layyinatun. Kalimat nomor 3 ini dan nomor 4 ini tidak ada alif lamnya. Tapi tetap saja kata yang pertama yaitu kidrun adalah mausuf, kata yang kedua thaqilun adalah sifah. Hal yang sama juga pada kalimat nomor 4, zubdatun adalah mausuf dan layyinatun adalah sifah. Kalian perhatikan, bila mana, sebagaimana tertera di baris kedua tersebut, bila mana mausufnya tidak menggunakan alif lam, maka sifatnya tidak menggunakan alif lam. Bila mana pula harokat akhir dari mausuf itu dhammatain, maka sifatnya juga dhammatain. Ya. Dan bila mana, lihat di nomor 4, dan bila mana mausufnya itu mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar. Jadi, kalau mausufnya pakai ta marbutah di akhir, maka sifatnya juga harus pakai ta marbutah di akhir. Ya, sejauh ini tentu dapat kalian pahami ya. Nah, kalian coba perhatikan baris ketiga, yaitu kalimat nomor 5, dakhaltul baitan nadhifa. Aku masuk rumah yang bersih itu. Kalian perhatikan kata-kata al-baita an-nadhifa. Artinya rumah yang bersih itu. Di situ mausufnya adalah al-baita. Karena al-baita harokat akhirnya fathah, maka sifatnya ikut-ikutan fathah. Ya, jadi si sifah ini sangat identik sekali dengan mausufnya, sangat mirip sekali dengan mausufnya. Jadi bila mana harokat akhir dari mausuf itu fathah, maka sifah juga ikut-ikutan fathah. Di baris yang ke-6 kalian perhatikan, di situ ada kalimat fi hadiqatin wasi'atin, di sebuah taman yang luas. Mausufnya adalah hadiqah dan sifatnya adalah wasi'ah. Hadiqah berharokat akhir kasratain,
maka sifahnya juga ikut-ikutan kasratain. Faham sejauh ini? Mungkin masih bingung ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk lebih mempertajam pemahaman kita akan coba perhatikan di sini contoh selanjutnya di halaman 40. Nah, perhatikan. Jadi kalau kalian membuat kalimat al-masjidun al-kabirun salah ya, seperti materi kita yang baru bahwa yang kemarin bahwa bila mana ada alif lam ya, bila mana ada alif lam maka harokat akhirnya tidak boleh tanwin. Al-masjidun tidak boleh, yang betul al-masjidu ya. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi tidak boleh ada harokat akhir tanwin bila mana sebuah kata itu diberi alif lam. Nah, kita lanjut di halaman 41. Ini kita akan kerjakan bersama-sama agar kalian memahaminya dengan lebih baik. Kalimat 1, anzuru ila suratin jamilatin. Saya memandang gambar yang bagus. Saya memandang sebuah gambar yang bagus. Suratun, kalau di sini tulisnya suratin, berarti gambar atau lukisan. Nah, yang disebut mausuf adalah suratin, ya. Sifatnya atau sifahnya adalah jamilatin. Karena mausufnya tanpa alif lam, maka sifahnya tidak ada alif lam juga. Dan karena harokat akhir mausuf itu kasratain, maka sifatnya juga kasratain. Ya. Ini untuk kalimat nomor 1. Kalimat nomor 2. Yajlisu Muhammadun alal ariqatil maksurah. Yang disebut sifah mausuf adalah yang ini. Mana mausufnya? Mausufnya al-ariqah. Sifatnya al-maksurah. Perhatikan, di mausuf harokat akhirnya kasrah, maka sifatnya juga kasrah. Al-ariqah ada tak marbutah di akhir, maka sifatnya juga harus ada tak marbutah di akhir. Mausuf beralif lam, maka sifat juga beralif lam di depannya. Kalimat 3. Wada'at Fatimatu ar-rimuta ala maktabin saghirin. Ala maktabin saghirin, maktabinnya adalah mausuf, saghirinnya adalah sifat. Tanpa alif lam, maka sifatnya juga tidak ada alif lam. Ya, perhatikan sangat mirip. Di kalimat nomor 4 juga terjadi hal yang sama. Ittasaltuhu bil hatifil kabir. Ya, saya menghubungnya dengan telepon yang besar itu. Perhatikan, mausufnya muzakkar, sifatnya juga muzakkar. Mausufnya ada alif lam, maka sifatnya juga ada alif lam. Harokat akhir mausuf kasrah, maka sifatnya juga kasrah. Nomor 5. Nasma'ul idza'ata bil midhya'il qadim. Midya' itu ada alif lamnya ya, bi al-midya'i. Al-midya' adalah mausuf, al-qadim adalah sifah. Mausufnya muzakkar, maka sifahnya juga muzakkar. Harokat akhir dari al-midya' adalah kasrah, maka sifatnya juga kasrah. Ya. Kalian bisa lihat lagi contoh selanjutnya. Yukhrijul mukabbir as-sauti as-sautal 'aliyah. Ini ada tambahan harakat kasrah ya, fathah ya. Yukhrijul mukabbiru sauti as-sautal 'aliyah. Ini adalah mausuf, ini sifat. Ya. Akhrajatil mirwahatut tawilatu hawaan naqiyan. Nah, di sini ada dua mausuf dan sifat. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini mausuf, ini sifat. Ini mausuf lagi, ini sifat lagi. Nomor 8.
Al-jaridatul jadidatu qurbal mazhariyatil khafifati. Koran yang baru itu terletak di dekat vas bunga yang ringan itu. Ini juga sama. Ada dua mausuf dan sifat. Kalian tentu tahu bahwa ini adalah mausuf, ini sifat. Ini mausuf, ini sifat. Ya. Nomor 9. Hajabatis sitaratul qabihatu an-nafidatal ghalidha. Gorden yang jelek itu menutupi jendela yang tebal. Ini juga ada dua sifat mausuf. Ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama mausufnya dhammah, harokat akhir dhammah. Maka sifatnya juga harokat akhir dhammah. Dua-duanya sama-sama muannas. Kemudian kalimat yang kedua, an-nafidatal ghalidhata, sama-sama muannas, mausufnya muannas, sifatnya muannas, harokat akhir mausuf fathah, maka sifatnya juga fathah. Al-akhir, alal bisatil wasi'i maktabun thaqilun. Di atas karpet yang luas itu ada sebuah meja yang berat. Al-bisatul wasi'u, mausuf wa sifat. Terus yang kedua ada lagi maktabun thaqilun, mausuf dan sifat juga. Bedanya kalau yang pertama harokat akhirnya sama-sama kasrah. Kalau yang kedua sama-sama dhammatain atau tanwin. Ya. Sejauh ini kalian paham? Bila belum paham maka silahkan tanyakan Ustadz. Dan nanti setelah ini ada tugas di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 43 dan 44. Nah, tugas kalian adalah di halaman 43 tersebut, perhatikan setiap nomornya itu ada kata yang diberi tanda kurung. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah sifah. Sesuaikan sifah tersebut dengan mausuf yang sebelumnya, ya. Sesuaikan sifah tersebut dengan mausuf atau kata yang sebelumnya. Kalau mausufnya itu beralif lam, maka sifahnya juga harus beralif lam. Kalau mausufnya muzakkar, sifah pun muzakkar. Mereka mengikuti harokat akhirnya, ya. Sama-sama mengikuti harokat. Kalau mausufnya harokat fathah, sifah fathah. Ya, demikian seterusnya. Baik. Itu saja dari Ustadz. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Syukron lakum ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.